Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Laili Fitria STMT dan kepada Bu Uli Kadaria STMT selaku dosen pembimbing saya, dan kepada Pak Kiki Priyo Utomo ST MSC, dan kepada Bu Herda Ismiani SSI MSC. Terima kasih telah berkenan hadir di sidang akhir saya ini. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan hasil dari penelitian saya, efektivitas pengolahan air gambut dengan media filter keramik berpori. Latar belakang dari penelitian ini, Kalimantan Barat merupakan wilayah yang memiliki lahan tanam bergambut sekitar 1,3 juta hektar. Daerah yang karakteristik tanam bergambut biasanya mengandung air berwarna coklat, pH yang rendah, zat organik, dan besi yang tinggi. Kualitas parameter tersebut tidak memenuhi syarat untuk keperluan higienis, sanitasi, dan air bersih menurut Permenkes Nomor 32 Tahun 2017. Apabila air gambut ingin digunakan harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar tidak berdampak pada kesehatan manusia. Filter keramik berpori adalah keramik yang sengaja dibuat melalui rongga-rongga kecil yang dapat dirembesi fluida, serta dapat berfungsi sebagai media filtrasi penyaring partikel suspensi, koloid, logam berat, ion-ion tertentu, serta mikroorganisme seperti bakteri, kuman, parasit, dan jamur. Kelebihan filter keramik berpori adalah selain dapat menyerap fluida, filter keramik juga relatif tahan terhadap perubahan suhu, korosi, dan kontaminan bahan lainnya, sehingga dapat digunakan sebagai media filter. Kualitas filter keramik berpori sangat ditentukan oleh komposisi, ukuran partikel, dan suhu centeringnya. Umumnya, masyarakat menganggap cangkang telur sebagai limbah yang tidak terpakai. Menurut data BPS 2018 di Kalimantan Barat pada tahun 2017, produksi telur berjumlah 29.891 ton. Dan menurut Sleman 2000, massa cangkang telur berkisaran 11% dari berat jumlah total massa telur keseluruhan. Berarti, disimpulkan limbah cangkang telur berkisaran 3.288 ton limbah. Komposisi kandungan cangkang telur sebagai berikut: kalsium karbonat 90%, magnesium karbonat 1%, kalsium fosfat 1%, dan bahan organik 4%. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukanlah pembuatan filter keramik berpori yang memadukan kombinasi media cangkang telur dan zeolite. Dilakukan perbandingan komposisi variasi massa campuran telur dan zeolite, sehingga diharapkan dapat menemukan komposisi filter keramik berpori. Komposisi perbandingan antara massa cangkang telur dan zeolite dan polifenol alkohol dengan perbandingan yaitu tipe 1 67,5% berbanding 22,5% berbanding 10%. Tipe yang kedua 45% berbanding 45% dan berbanding 10%. Dan tipe yang ketiga adalah 22,5% berbanding 67,5% berbanding 10%. Adapun parameter warna, pH, zat organik, kesedahan besi, tujuan penelitian: 1. Mengetahui densitas, porositas, fluk, efektivitas filter keramik dari cangkang telur dan zeolite dengan perbedaan persen massa filter tipe 1, 2, dan 3. Yang kedua, mengetahui perbedaan persen massa pada filter 1, 2, dan 3 terhadap penurunan konsentrasi parameter warna, pH, zat organik, kekeruhan, kesadahan, dan besi pada air gambut. Manfaat penelitian: 1. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai informasi berkaitan dengan filter keramik berpori. Dengan demikian akan memudahkan pencarian alternatif komposisi filter keramik berpori. 2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau pengembangan filter keramik berpori pada penelitian berikutnya. Batasan masalah: cangkang telur, zeolite, dan polifenol alkohol total massa campuran sejumlah 100 gram.
karakteristik fisik yang diukur yaitu densitas dan porositas. Kinerja filter keramik berpori merupakan fluk, efektivitas, pengaruh penurunan konsentrasi parameter, warna, pH, zat organik, kekeruhan, kesadahan, serta besi pada air gambut. Lokasi pengambilan sampel air gambut berasal dari Parit Sepakat 2, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat. Penentuan lokasi pengambilan sampel dilakukan secara non-random, yang berarti lokasi sudah ditentukan yaitu Hulu Parit Sepakat 2. Lokasi pengambilan contoh ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat diketahui kualitas air alamiah dan berupa kualitas air yang tidak diakibatkan oleh kegiatan manusia. Alat dan bahan. Adapun peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pipa diameter 7,9 cm dengan ketinggian 30 cm, mode filter cetakan diameter 7,62 cm dengan ketinggian 1 meter, gelas ukur 1000 mm, jerigen sampel 20 liter, saringan partikel nomor 45 dan 80, oven listrik, neraca digital, mortar batu, kain halus. Sedangkan bahan yang digunakan adalah sampel air gambut 10 liter, aquades, pasta polyphenol alkohol 60 gram, cangkang telur 260 gram, dan zeolit 260 gram dalam bentuk serbuk sebelum dihomogenkan. Adapun prosedur penelitian: 1. Tahap persiapan alat dan bahan. Yang kedua adalah tahap preparasi cangkang telur. Yang ketiga tahap preparasi zeolit. Yang keempat tahap pembuatan filter keramik. Yang kelima rangkaian alat. Dan yang keenam adalah tahap pengambilan sampel. Tahap persiapan alat dan bahan. Limbah cangkang telur didapatkan pada usaha martabak di Pontianak. Zeolit didapatkan di toko penjualan instalasi air bersih. Dan pasta polyphenol alkohol didapat di laboratorium kimia Fakultas MIPA. 2. Tahap preparasi cangkang telur. Tahap pertama ditimbang kebutuhan massa untuk 6 filter sebanyak 260 gram cangkang telur. Dicuci hingga bersih untuk menghilangkan kotoran dan daging telur yang menempel. Cangkang telur yang sudah bersih direndam dengan air panas. Kemudian dipanaskan menggunakan oven suhunya 105 derajat selama 30 menit. Cangkang telur yang sudah dibersihkan dihaluskan menggunakan mortar batu yang dilapisi kain halus hingga berbentuk butiran halus. Tahap selanjutnya dilakukan pengayakan menggunakan 2 pengayak yang disusun besar yaitu nomor 40 dan 80. Serbuk cangkang telur yang akan digunakan adalah partikel yang lolos saringan 400 nanometer dan bertahan saring sekitar 180 nanometer. 3. Tahap preparasi zeolit. Tahap kedua ditimbang kebutuhan massa untuk 6 filter, total massa 260 gram zeolit. Kemudian digerus menggunakan mortar, disiapkan 2 pengayak yang disusun saring partikel besar kecil yaitu nomor 40 dan 60. Serbuk zeolit yang tergerus segera diayak hingga mendapatkan partikel zeolit yang lolos jalaan 400 nanometer dan bertahan pada saringan partikel 180 nanometer. 4. Tahap pembuatan filter keramik. Berat total massa filter keramik untuk setiap tipe adalah 100 gram, di mana ditimbang cangkang telur, zeolit, dan polyphenol alkohol. Adapun beberapa perbandingannya, yang pertama adalah tipe 1 dengan berat massa 67,5 gram cangkang telur berbanding 22,5 gram zeolit berbanding 10 gram polyphenol alkohol. Tipe 2 dengan berat massa 45 gram cangkang telur berbanding 45 gram zeolit berbanding 10 gram polyphenol alkohol. Dan untuk tipe yang ketiga dengan massa cangkang telur 22,5 gram berbanding 67,5 gram zeolit berbanding 10 gram polyphenol alkohol secara berurutan masing-masing untuk setiap tipenya, di mana pada proses ini adalah proses pembuatan filter keramik berpori. 5. Rangkaian alat. Alat dibuat menggunakan penyangga kayu yang digunakan sebagai dudukan untuk tabung filter.
Filter keramik yang telah padat diletakkan dalam modul filter yang dibuat dari pipa diameter 7,9 cm dan tinggi 30 cm. Kemudian alat diuji di rangkaian seperti gambar berikut. Selanjutnya, tahap pengujian filter keramik. Pada tahap pengujian filter keramik, disiapkan 6 modul filter keramik, kemudian dipasangkan pada modul, di mana diberikan jarak antara filter dan wadah berjarak sekitar 10 cm. Proses penyaringan dilakukan dengan menuangkan air gambut di bagian atas filter keramik. Setelah itu ditutup kembali dengan penyaringan. Masukkan air 1000 liter air gambut ke dalam 3 filter yang berbeda. Tahap pengujian ini diulangi selama kurang lebih 2 kali pada tahap 1 dan 2, di mana tahap 1 adalah tahap proses pengukuran massa filter kering dan basah. Pada proses ini, filter keramik direndam pada air aqueous sebanyak 1000 ml selama 1 jam, kemudian ditimbang massa basah. Selanjutnya filter dikeringkan dengan oven pada panas suhu 100 Celcius selama kurang lebih 60 menit. Selanjutnya dilakukan dengan tujuan agar berat konsisten massa kering dapat diketahui. Sedangkan pada proses yang kedua adalah tahap pengukuran kecepatan waktu, di mana waktu kecepatan air melewati tujuan untuk proses wadah itu dapat diketahui berapa lama proses filtrasi. Karakteristik fisik filter keramik. 1. Densitas. Berdasarkan pengukuran densitas keramik yang dibentuk melalui pencampuran cangkang telur, zeolit, dan polifenol alkohol, hasil menunjukkan semakin besar perbandingan berat cangkang telur terhadap zeolit akan menghasilkan densitas yang lebih kecil, dan sebaliknya, seperti yang tampak pada gambar. Densitas terbesar dicapai pada perbandingan komposisi berat cangkang telur terhadap zeolit, yaitu pada tipe 1, 2, dan 3. Porositas. Porositas ditunjukkan dan penelitian ini adalah banyaknya volume ruang kosong yang diasumsi sebagai jumlah massa atau jumlah volume air yang terserap pada filter keramik. Pengukuran porositas keramik dilakukan menggunakan teknik perendaman. Hasil porositas diperoleh dari hasil pengukuran volume rongga antara partikel filter keramik, sehingga berdasarkan hasil pengukurannya menunjukkan nilai yang variasi seperti halnya densitas filter keramik. Secara berurutan presentasi, porositas filter keramik terhadap volumenya adalah 18%, 43%, 69% untuk tipe 1, 2, dan 3. 3. Flux. Hasil pengukuran laju aliran filter keramik pada tipe 1 sebesar 1305 liter per meter persegi per jam. Tipe yang kedua sebesar 1813 liter per meter persegi per jam. Sedangkan untuk tipe filter yang ketiga sebesar 2209 liter per meter persegi per jam. Dari gambar tersebut dilihat bahwa terjadinya peningkatan tipe 1, 2, dan ketiga. Semakin meningkat flux, memungkinkan air untuk masuk ke dalam pori-pori filter semakin banyak. Nilai flux keramik berpori dipengaruhi oleh porositas. Porositas yang semakin besar akan dihasilkan flux yang semakin besar. Ukuran pori-pori pada filter berpengaruh pada flux pada filter keramik berpori. Warna. Hasil pengukuran parameter untuk masing-masing perbandingan komposisi filter keramik dapat dilihat pada gambar. Peningkatan konsentrasi pada tipe yang satu lebih mengalami peningkatan, sedangkan pada tipe yang kedua mengalami penurunan.
Hal ini diakibatkan adalah peningkatan zat suspensi pada air olahan yang disebabkan oleh kontribusi cangkang telur yang menyumbang CaCO3 yang berlebihan, menyebabkan warna menjadi semu. Ini disebabkan adanya bahan-bahan yang terlarut dan juga karena adanya bahan-bahan suspensi, termasuk diantaranya bersifat koloid. pH. Hasil pengukuran parameter pH untuk masing-masing perbandingan komposisi filter keramik itu dapat dilihat pada gambar. Peningkatan nilai pH paling maksimal pada perbandingan komposisi cangkang telur dan zeolit yaitu pada tipe 1, di mana pH awal 5,67 naik menjadi 6,84. Hal ini dikarenakan tipe 1 memiliki kandungan CaCO3 paling banyak dibandingkan tipe filter lainnya, dengan komposisi cangkang telur sekitar 6,7%. Berdasarkan hasil reaksi tersebut, terbukti bahwa kalsium karbonat direaksikan dengan air akan melepas ion OH- sehingga jumlah OH- dalam air akan semakin meningkat. Meningkatnya ion OH- dalam air gambut menjadi basa. Reaksi ini sesuai dengan teori asam basa yang menyatakan bahwa suatu basa adalah senyawa yang melepas ion OH- dalam air sehingga air gambut yang awalnya bersifat asam setelah direaksikan dengan asam kalsium karbonat menghasilkan kalsium hidroksida yang membuat pH air meningkat. Zat organik. Hasil pengukuran parameter zat organik untuk masing-masing perbandingan komposisi filter keramik itu dapat dilihat pada gambar. Penurunan parameter zat organik pada pengolahan menggunakan filter keramik yang signifikan yaitu penurunan pada tipe 1 dengan efektivitas 44% dari konsentrasi awal 232,17 mg per liter menjadi 129,98 mg per liter. Pada tipe yang ketiga, efektivitas 71% dari konsentrasi awal 232,17 mg per liter menjadi 66,21 mg per liter. Sedangkan filter tipe yang kedua memiliki efektivitas paling tinggi sebesar 77% dari konsentrasi awal 232,17 mg per liter menjadi 51,64 mg per liter. Penurunan zat organik pada setiap filter disebabkan adanya proses ion exchange dan adsorpsi media filter zeolit dan serta adanya fungsi reaksi. Zeolit berfungsi sebagai ion exchange dan adsorben dan mengolah pada air gambut. Kekeruhan. Hasil pengukuran parameter kekeruhan masing-masing berbanding komposisi filter keramik dapat dilihat pada gambar. Pengolahan air menggunakan filter keramik dengan campuran cangkang telur dan zeolit dengan parameter kekeruhan pada tipe 1 mengalami peningkatan di mana konsentrasi awal dari 29,6 mg per liter menjadi 94,89 mg per liter. Peningkatan kekeruhan pada tipe 1 yang tinggi disebabkan suspensi yang menempel pada pori-pori filter keramik yang menyebabkan blok. Blok terjadi ketika diameter Voltan sama besar dengan pori-pori pada filter keramik. Partikel dari Volt akan menutupi secara total maupun menutup secara parsial pori-pori filter sehingga dapat menimbulkan folding yang mengakibatkan tingkat kekeruhan meningkat pada filter keramik. Pada tipe 2 dan 3 tidak mengalami proses folding, di mana efektivitas lebih baik dibandingkan filter 1. Selain itu juga, zeolit juga memiliki peran penting dalam penurunan kekeruhan. Besi. Hasil pengukuran parameter besi untuk masing-masing perbandingan komposisi filter keramik dapat dilihat pada gambar. Penurunan besi paling tinggi pada pengolahan menggunakan filter keramik dengan komposisi tipe 3 dengan efektivitas 53,12% dengan konsentrasi awal 0,96 mg per liter menjadi 0,45 mg per liter. Pada perbandingan komposisi cangkang telur pada tipe yang kedua dengan efektivitas 31,25% dengan konsentrasi awal 0,96 mg per liter menjadi 0,66 mg per liter. Dan pada perbandingan filter komposisi tipe yang ke-1 efektivitas sebesar 16,66% dengan konsentrasi awal 0,96 mg per liter menjadi 0,8 mg per liter sehingga tidak terlalu efektif.
Hal ini dikarenakan komposisi tipe 2 dan 3 memiliki jumlah perbandingan ziolit lebih banyak dibandingkan tipe yang 1, yang dimana ziolit memiliki peranan penting dalam proses penurunan besi. Kesadahan. Hasil pengukuran parameter kesadahan untuk masing-masing parameter perbanding komposisi filter keramik dapat dilihat pada gambar. Pengolahan air gambut menggunakan filter keramik dengan campuran cangkang telur dan zeolit dengan parameter kesadahan pada tipe 1, efektivitas 23,8% dengan konsentrasi awal 139,44 mg per liter menjadi 106,23 mg per liter. Filter keramik yang kedua, efektivitas sebesar 35,31% dengan konsentrasi awal 139,44 mg per liter menjadi 90,19 mg per liter. Pada tipe yang ketiga, penurunan parameter kesadahan paling tinggi yaitu 57% dengan konsentrasi awal 139,44 mg per liter. Adapun peningkatan efektivitas pada tipe yang kedua dan tipe yang ketiga disebabkan peranan penting zeolit dalam penurunan kesadahan. Hal ini karena massa lebih besar dibandingkan pada tipe yang satu. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian pemanfaatan cangkang telur dan zeolit sebagai media filter keramik berpori untuk pengolahan air gambut dapat disimpulkan. Yang pertama, filter keramik berpori dengan campuran bahan cangkang telur, zeolit, dan polifenol alkohol menunjukkan masing-masing nilai densitas. Yang pertama untuk tipe yang pertama sebesar 2,092 gram per cm kubik. Untuk tipe yang kedua 2,080 gram cm kubik. Untuk tipe yang ketiga 2,6 gram cm kubik. Sedangkan untuk nilai porositas, untuk tipe yang pertama adalah sebesar 18%, tipe yang kedua adalah 43%, dan untuk tipe yang ketiga adalah 69%. Serta flux sebesar untuk tipe yang pertama adalah 1305 liter per meter segi per jam. Untuk tipe yang kedua 1805 liter persegi per jam, dan untuk tipe yang ketiga sebesar 2209 liter persegi per jam. 2. Filter keramik berpori dengan perbandingan penurunan parameter warna efektivitas tertinggi pada tipe yang kedua sebesar 40% dari nilai 1001 TCU menjadi 592,5 TCU. Pada tipe yang satu, efektivitas peningkatan pH air gambut dari 5,67 menjadi 6,84 sebesar 17%. Parameter zat organik efektivitas tertinggi pada tipe yang kedua sebesar 77% dari nilai awal 232,17 mg per liter menjadi 51,64 mg per liter. Hal ini dikarenakan komposisi tipe 2 dan 3 memiliki jumlah perbandingan ziolit lebih banyak dibandingkan tipe yang 1, yang dimana ziolit memiliki peranan penting dalam proses penurunan besi. Kekeruhan, efektivitas tertinggi pada tipe yang ketiga yaitu 48% dari 29,6 mg per liter menjadi 15,35 mg per liter. Parameter besi, efektivitas tertinggi pada tipe yang ketiga sebesar 53,12% dari nilai konsentrasi awal 0,96 mg per liter menjadi 0,45 mg per liter. Dan parameter kesadahan, efektivitas tertinggi pada tipe yang ketiga sebesar 78% dari nilai awal 139,44 mg per liter menjadi 59,91 mg per liter. Sekian penelitian saya ucapkan terima kasih.